Aku pernah lihat video di TikTok itu tulisannya gini, daripada lu pusing-pusing ke psikolog ngeluarin biaya mahal, mendingan lu traveling atau apa gitu. Tapi yang aku pernah jalanin, traveling iya, hilang sejenak, pikiran hilang sejenak, tapi masalah akan tetap ada. Beda rasanya ketika kita mungkin ngobrol sama psikolog, kita dapat advice yang lebih apa ya, yang maksud aku yang lebih masuk akal, yang lebih enak, bikin kita tenang. Halo Mbak Nanda, selamat malam. Selamat malam Kak Andre. Thank you banget ya untuk waktunya. Kita bisa ngobrol malam ini. Nah mungkin kita bisa kenalan dulu kali ya untuk Boleh. yang dengerin gitu. Nama aku Andre, aku dari bicarakan.id. Nama aku Nanda Ainur Aziza and I am founder legalitaskan.com, dan aku salah satu yang sudah memakai aplikasi bicarakan.id. Oke. Nah di video ini kita pengen ngobrol-ngobrol sedikit ya Mbak ya, tentang Boleh. pengalaman konselingnya Mbak. Siap. Karena orang itu kalau mau konseling itu biasanya mikirnya panjang kali lebar kali tinggi. Banyak banget faktor yang dipikirin gitu. Betul. Nah Mbak sebagai orang yang udah pernah konseling dan juga bersyukurnya happy gitu ya sama hasil konselingnya, itu menurutku bakal sangat membantu kalau Mbak bisa sharing pengalamannya Mbak dari awal sampai akhir ke teman-teman kita di luar sana. Gitu. Mungkin pertanyaan pertama ya Mbak ya, gimana tuh? Boleh diceritain nggak pengalaman konselingnya sama konselor Jo Iren? Oke. Pertama mungkin aku harus bilang terima kasih untuk Kak Jo Iren. Terima kasih sudah banyak memberikan arahan mungkin ya, memberikan advice, khususnya untuk mungkin saat itu aku lagi bener-bener nggak tahu harus apa ya. Mungkin semua orang yang lagi punya masalah mungkin akan seperti itu kan, Andre. Kebanyakan orang tuh bisa ngasih, aku sendiri, aku kan seorang istilah konsultan gitu kan, aku bisa ngasih advice ke orang tapi belum tentu buat diriku sendiri aku bisa kasih advice buat diriku sendiri. Nah waktu itu di saat aku mungkin nggak tahu harus cerita sama siapa dan mungkin takut harus bicara sama siapa gitu, dan dulu sebenarnya di mindset aku pun seperti itu kan, Andre, kayak gue harus nyewa psikolog yang mana mungkin itu akan mengeluarkan banyak biaya. Yang aku tahu kan mungkin seperti itu gitu. Tapi ternyata aku cari di Google atau di waktu itu di Instagram kali ya, and then I found bicarakan.id ini yang menurut aku sangat-sangat membantu untuk orang-orang yang mungkin kurang lebih kayak aku juga, mau ngomong, mau cerita, tapi kita pengennya cari tempat yang mana tempat itu nyaman untuk kita bicarain dan nggak sembarangan kita hanya cerita. Kita di situ, di sinilah di bicarakan.id ini kita juga dapat advice itu harus seperti apa. Jadi kalau misalnya Kak Andre nanya bagaimana pengalaman aku konseling dengan Kak Jo, yang pertama aku suka cara Kak Jo membawa kita nih sebagai speaker atau sebagai yang punya masalah. Mungkin hal pertama yang kita pengen itu adalah kita pengen banget didengerin. Apa sih masalah kita gitu. Ternyata dan memang itulah yang dimiliki Kak Jo. Jadi dia bisa bikin orang itu tuh semua, nggak tahu ya yang lain, tapi aku merasa aku nyaman untuk membicarakan masalahku sama dia gitu. Dengan itu dia bisa kasih setelah aku cerita semuanya, aku dibuat nyaman sama Kak Jo dan dia memberikan advice yang menurut aku wah iya sih gitu. Jadi gini, kalau misalnya kita mau mendapatkan sesuatu, menurut aku ya jangan dia, menurut aku tipe orang yang menghargai orang. Jadi ya kamu harus bayar, kamu pengen dapat apa. Kalau misalnya kita cerita sama temen ya mungkin kita hanya dapat tempat cerita, kita nggak bisa dapat advice. Tapi kalau misalnya kita pakai jasa psikolog, ya kita harus bayar. Dia sudah sekolah jauh-jauh mungkin atau sekolah tinggi-tinggi, wajar kalau kita harus mengeluarkan misalnya uang untuk mendapatkan advice itu. Jadi dengan menurut aku, apalagi yang bicarakan.id ini harganya tuh buat aku sangat masih terjangkau gitu untuk misalnya untuk pekerja-pekerja. Jadi pengalamannya is good menurut aku buat orang-orang yang mungkin nggak tahu harus ngomong sama siapa dan cerita sama siapa tentang masalah kamu gitu, terus kamu bingung harus apa sih yang harus aku lakuin gitu. Bicarakan.id sih udah, bukan aku hanya promosiin, tapi karena dari pengalaman aku ini adalah tempat yang bagus dan tepat untuk kalian gitu.
Kalau soal harga aku nggak ada yang perlu diperdebatkan. Jelas banget bahwa kita sangat terjangkau. Dan kualitasnya pun aku pede banget. Cuma mungkin ini kan aku ya, bias lah tentunya. Mungkin pertanyaan yang lebih praktis gitu ya, untuk orang yang belum pernah konseling. Dari pengalaman Mbak Nanda sendiri, konseling sama psikolog seperti Joe dan ngobrol sama teman biasa gitu. Itu bedanya apa sih, Mbak? Beda dong, jelas. Gimana tuh beda? Kalau misalnya gini, ini pengalaman aku ya, which is yang mana setiap orang punya pengalaman yang beda-beda gitu. Kalau misalnya kita bicara sama temen, yang pertama mungkin adalah kerahasiaan kita juga nggak terjamin. Itu yang sangat-sangat aku khawatirkan gitu. Kita bisa percaya sama siapa gitu, tapi ya kita nggak bisa jamin itu akan, ya rahasia itu akan benar-benar terjaga gitu. Tapi kalau sama yang namanya psikolog udah pasti, aku nggak tahu ya, mereka punya mungkin sumpah. Mereka punya kode etik. Ya kode etik ya gitu. Sumpah, makanya jadi rahasia atau cerita kita terjamin gitu. Dan menurut aku ya bedanya kita dapat advice gitu. Jadi menurut aku, is it good advice? Good advice of course. Ya tergantung, mungkin balik lagi kalau apa tuh balik lagi ke masalah masing-masing. Kenapa good advice? Nggak mungkin kan, menurut aku seorang konselor ya nggak mungkin mengarahkan untuk ke bad advice, karena balik lagi dong, wibawa atau namanya dia yang menjadi tanggung jawab. Menurut aku sih seperti itu. Dan mereka paham tentang dinamika manusia. Betul. Jadi kayak enggak kayak oh ini emang ini apa, jadi ngurumpi gosip gitu kan. Beda lah. Jadi kalau misalkan Andre nanya aku apa sih bedanya kita cerita sama teman biasa sama psikolog itu, oh sangat berbeda. Pertama kita dapat advice, kedua yang aku suka kita bisa lebih tenang. Kayak gini, aku cerita misalnya I have a problem and aku cerita sama kamu kayak itu ke Andre, aku nggak jamin kamu benar-benar dukung aku atau enggak. Tapi kalau aku cerita sama psikolog atau konselor, even teman-teman nggak dukung aku ngerasa aku punya pegangan. Ada kok orang yang benar-benar ngedukung aku. Kajo yakin kok aku bisa kayak gini. Itu benar banget sih. Jadi selain nyaman, kita punya dukungan yang menurut aku ya kita nggak takut untuk ngelakuin itu. Kayak misalnya let's say gini, Kak Jo pernah ngasih advice ke aku untuk Nanda, berarti kamu harus ngasih garis, harus ngasih tembok yang tebal, dan kamu jangan pernah takut ambil resiko. Kalau kita cerita sama teman, kita nggak tahu dia akan mengkhianati kita atau enggak. Tapi kalau kita pegangannya sama konselor atau sama which is gimana itu Kajo kemarin ya, aku ngerasa kalau temen ngianatin aku pun aku masih punya Kajo kok gitu. Jadi kayak ngerasa punya support system aja gitu. Karena dia fully mendukung kita. Jadi mau yang terbaik buat kita. Betul. Even kita salah, kita akan diarahin baiknya seperti ini loh gitu. Jadi memang benar-benar kenapa good advice ya, nggak mungkin mereka, menurut aku nggak akan mungkin seorang konsultan memberikan bad advice yang mana mereka punya kode etik kan gitu. Ya gitu sih Kak Jo. Kak Andre. Dan memang udah kamu lewatin juga dan kamu rasain gitu kan. Yes. Gitu. Jadi lebih nyaman, lebih ngerasa nggak sendiri gitu. Kalau aku sih seperti itu ya. Dan itu sering banget dialamin sih. Kalau lagi negatif, betul. Negatif banget gitu. Berasa sendiri, berasanya nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, helpless gitu. Terkadang sangat membantu untuk punya orang yang bisa bilang bahwa dia percaya sama kita. Itu kan itu yang dibilang sama psikolog sama kita di masa-masa kita sendiri itu, jadi kayak tahu bahwa oke, gue nggak sendiri ternyata. Adalah orang yang percaya sama gue, meskipun gue merasa bahwa gue sendiri nggak bisa percaya sama diri gue sendiri, tapi dia percaya. Gitu. Aku pernah lihat gitu video di TikTok ya, aku termasuk penonton TikTok kan, Re, buat hiburan di kala kerja aku gitu. Aku pernah lihat video di TikTok itu tulisannya gini, daripada lu pusing-pusing ke psikolog ngeluarin biaya mahal, mendingan lu traveling atau apa gitu. Tapi yang aku pernah jalanin, traveling iya, hilang sejenak, pikiran hilang sejenak, tapi masalah akan tetap ada. Beda rasanya ketika kita mungkin ngobrol sama psikolog, kita dapat advice yang lebih yang maksud aku yang lebih masuk akal, yang lebih enak, bikin kita tenang. Ya masalah kita pun jadi nggak berlarut-larut. Kalau kita misalnya
cari penyelesaiannya lewat traveling, ngeluarin uang. Misalnya kita maunya apa nih, misalnya hangout atau apa, sejenak aja hilangnya. Beda sama kita, kalau aku beda saat aku misalnya lebih bisa menceritakan masalahku sama misalnya kayak kemarin sama Kak Jo mungkin gitu. Itu akan lebih, aku ngerasa lebih nyaman lah. Jadi enak kan kalau masalah sudah selesai, mungkin kita traveling akan lebih enak menurut aku gitu dibanding kita traveling untuk ngilangin masalah. Setelah itu tuh masalah nggak akan selesai juga, masih ada gitu. Itu sih menurut aku. Konseling atau ke psikolog itu adalah bentuk menghadapi masalah kita dengan jujur. Yes. Itu sih. Traveling itu, sorry to say, tapi nggak ada orang yang punya masalah terus milih buat traveling terus enak gitu traveling, nggak ada. Karena mau lagi minum gitu di pantai, tetep lu tuh punya masalah loh, dan nggak bisa tenang gitu. Kayak fisiknya di pantai tapi otaknya di pikirannya kemana-mana. Jadi menurut aku mungkin beberapa orang ada ya yang masuk untuk hal seperti itu, tapi ya setelah aku jalanin enggak, lebih baik selesain dulu masalah kita baru kita go untuk hangout, traveling or another gitu. Aku percaya bahwa ini menarik ya, karena kalau dari approach Mbak penting banget untuk didengarkan dan support system. Betul. Itu penting banget. Dan itu works buat Mbak. Kalau buat aku mungkin aku merepresentasikan orang-orang yang punya temperamen maskulin gitu ya. Ini tuh kayak problem solving sih Mbak. Yes. Problem solving gitu. Karena kalau sendiri itu kadang berat juga. Betul. Dan Sangat. bingung mulai dari mana. Itu satu hal juga sih, bingung mulai dari mana. Konseling sama psikolog itu membantu banget, tapi lu nggak merasa bahwa lu lari dari masalah, karena lu nggak lari dari masalah gitu. Betul. Lu datang itu bukan buat ngobrol, tapi ngobrol asal, tapi ngobrol untuk penyelesaian masalah, dan pada akhirnya lu menjadi diri yang lebih, versi yang lebih baik daripada lu yang sebelumnya. Betul. Itu menurutku tuh nggak ada bentuk self improvement yang lebih murni, jujur daripada itu sih. Itu yang menurut aku perlu digarisbawahi sih kan, Andre, kayak orang yang punya masalah sometimes dia ngerasanya sendiri gitu. Tapi dengan kita bisa menceritakan sama orang yang tepat, kamu nggak akan ngerasa sendiri. Itu. Dan lebih cepat juga kelar masalahnya. Betul. Dan juga nggak lempar dadu. Karena kalau masalahnya berat, terus sendiri dong dihadapinnya, itu kadang-kadang kayak lempar dadu, gitu. Bisa patah. Itu ya, itu membantu lah. Maksudnya itu membantu. Sangat sih. Cuman untuk orang awam yang mana aku juga ngerasakan sebelum aku pakai bicarakan.id, aku termasuk orang yang awam tentang psikolog. Kayak mahal nggak sih, takutnya ntar apa sih yang didapat, itu masih bingung. Mereka tuh nggak akan tahu apa sih yang kita dapat dengan kita pakai psikolog. Ngapain sih buang-buang duit hanya untuk konsultasi gitu, buat apa sih, kayaknya sayang-sayang aja, mendingan kita keluar cari suasana senang atau apa. Wah, ini buat mereka, buat kalian di sini aku mau ngasih kayak notes gitu. Buat aku nggak akan pernah ada yang sia-sia gitu. Maksudnya dengan kamu you have a problem dan kamu konsultasi dengan psikolog itu apa ya, kalau misalnya kalian punya pertanyaan apa sih yang kalian dapatkan, banyak hal gitu. Kalian bisa dapat, satu mungkin ketenangan, kedua mungkin kalian ngerasa jadi punya support system, dan yang ketiga ya ngerasa nggak sendiri lah. Jadi benar-benar kayak ngerasa ada yang ngedukung dan kalian nggak sendiri. Itu sih penting, karena buat orang-orang yang punya masalah, atau kita nggak pernah tahu karena setiap orang masalah tuh beda-beda. Itu hal yang pertama, kita nggak pengen ngerasa sendiri. Itu aja sih. Kalau aku boleh tambahin, maju beneran. Yes. Jadi nggak di tempat, tapi maju menuju penyelesaian masalah. Betul. Karena aku percaya bahwa bicara itu seringkali adalah langkah pertama menuju penyelesaian masalah. Betul. Karena kayak simbolik kan. Orang biasanya kan kalau ada masalah lari, atau dipendem-pendem, atau ditepis kanan kiri, atau digosipin gitu kan. Tapi kalau kita bicara gitu kan tentang masalah dengan jujur, itu kayak ya akhirnya lo hadepin, dan kalau hadepin lo maju gitu. Seberapa bodoh pun lo melangkah gitu, at least melangkah gitu. Dan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Masalah yang kelihatannya kayak gunung gitu, tapi kalau dihadapin dengan jujur, hadapin dengan seorang support system, kayak seorang psikolog yang benar-benar ya dia tuh ada mau yang terbaik buat lu. Ya semua yang dia bisa lakuin dia muter otak. Ini aku tahu karena aku ngobrol sama mereka hampir setiap hari gitu kan. Jadi aku tahu lah gitu. Mereka punya kayak sering kayak ya gimana ya, kayak gue punya klien nih apa segala, gue punya pembicara yang anxious, cuma gue ngasih ini saran yang gue kasih tuh udah cukup belum ya. Jadi mereka tuh
mereka tuh anxious over their service gitu. Mereka benar-benar kayak berusaha yang terbaik untuk para pembicaranya gitu. Lu bisa punya orang kayak gitu dalam hidup lu, itu kan berharga ya. Iya, kalau aku bisa kasih pesan sama konselor ya jangan ragu-ragu untuk ngasih advice, karena kita yang punya masalah bergantung sama kamu gitu istilahnya. Apapun yang sudah menjadi advice kalian akan kita dengarkan gitu sih. Enggak gitu juga sih, tapi terbantu lah. Yes, betul. Tapi aku kan berat nggak mau jadi orang kayak dependen gitu sih. Terbantu. Iya, pasti terbantu kan Andre, karena orang yang sudah, menurut aku ya, kayak aku kemarin aja kayak udah aku nggak tahu harus ngapain. Jadi apapun yang Kak Jo bilang pasti aku denger gitu. Nggak tahu sih, karena bersyukurnya mungkin ya yang Jo bilang bener lah gitu. Iya benar gitu, berarti aku nggak salah ya. Karena kan poin pertama kita juga yang harus milih, kalian mau konsultasi sama siapa nih gitu kan. Kita dulu yang pilih, oh ini kayaknya nih oke Kak Jo, aku coba gitu. Tapi aku percaya sih ya, aku percaya semua konselor bicarakan.id itu benar semua. Yes, of course. Karena itu aku seleksi ngobrol one by one sama aku dan Mario tuh ininya. Jadi aku pede lah. Tapi aku tipe yang kalau udah nyaman sama satu, aku nggak kemana-mana kan. Boleh. Aku yakin Jo juga seneng lah. Jo juga pasti seneng dengerin. Oke. Jadi kalau aku udah nyaman sama Kak Jo ya, misal gitu, aku nggak tahu ini ada kok yang bagus lain, no. Aku akan milih Kak Jo. Hai Kak Jo. Oke Kak, dariku sih kayak segitu aja ya. Mungkin dari Kakak ada tambahan nggak yang mau disampaikan mungkin gitu? Cukup ya, cuman gini aja sih, aku cuma mau pesan sama untuk orang-orang di luar sana yang cara pandangnya masih gini, ngapain sih kita apa sih namanya konsultasi sama psikolog gitu, bayar mahal-mahal. Itu kan karena kata konsultasi sama psikolog itu masih apa sih namanya kayak Kak Andre, masih kayak hanya untuk orang-orang yang punya uang gitu. Itu enggak kok gitu, maksud aku di sini ada bicarakan.id yang menurut aku oke, aku bukan promosi, tapi memang apa yang aku rasa masih sangat terjangkau gitu, dan apa yang kalian bayar itu nggak sia-sia menurut aku, karena kita menghargai apa yang sudah mereka tempuh dan kita mendapatkan advice itu menurut aku wah gitu. Jadi untuk orang-orang awam atau kalian yang punya masalah di sana dan nggak tahu harus kemana dan bingung mau ngomong sama siapa, bolehlah coba bicarakan.id gitu, karena aku salah satu yang menggunakan dan aku sangat merasa puas gitu. Ya aku gini, buat aku bukan tipe orang yang bisa ngomong untuk berpura-pura gitu kan Andre gitu. Aku akan jujur gitu. Aku akan jujur, aku bilang aku puas menggunakan bicarakan.id, aku puas gitu. Pun kalau misalnya nanti aku punya kayak harus lebih kayak gini, aku ngomong sama Kak Andre kan, aku punya saran harus seperti apa dan bicarakan.id itu bagusnya seperti gimana ke depannya, aku akan bicara. Aku tipe orang yang akan bicara gitu. Ya itu baik lagi, bicara memang kunci nomor 1. Gitu. Thank you banget Kak untuk semua sentimennya juga ya. Aku yakin yang dengar pasti terbantu. Bener banget ya. Ini sekarang kemarin juga udah banyak bilang banyak yang harus kita benahin gitu. Aku pun sadar tentang itu. Cuma aku percaya banget bahwa kerjaan kita ini kita beruntung lah punya kerjaan kayak gini gitu. Kalau dari tim kami gitu kan. Ya ada Niva, ada Gina, ada Reksa di belakang layar gitu. Kita beruntung lah gitu. Kalian semua keren. Karena guna gitu kerjaannya berguna dan bisa punya dampak yang positif bagi banyak orang di luar sana. Kalau mau dibuat ngawang-ngawang dikit gitu ya. Buat orang-orang tuh jadi pahlawan dalam cerita hidup mereka masing-masing, supaya nggak lari dari masalah, tapi bisa menghadapi masalah tersebut, supaya bisa maju, untuk bisa kayak ngelindungin orang yang mereka sayang, menyediakan untuk orang yang mereka sayang, jadi orang yang lebih baik dan sebagainya. Itu ya kerjaan yang bermakna. So semoga dengan orang nonton video ini orang bisa ambil langkah itu ya. Betul. Mungkin leap of faith-nya gitu ya, setelah dengar pengalaman dari Kak Nanda. Oh ya, tadi kan kamu bilang garis besarnya untuk masalah di sini, aku mungkin nggak bisa ngasih misal aku sendiri nggak nyaman untuk apa sih masalahku untuk diceritakan gitu, karena memang aku nggak nyaman lah untuk masalahku, nggak pengen orang tahu masalahku gitu. Tapi aku bisa ngasih gini,
omongan tuh seperti ini gini. Masalah aku kan lebih ke arah kayaknya kita sudah ngelakuin banyak hal kebaikan gitu, tapi kayaknya nggak pernah dihargai gitu. Ada satu kayak entah ya, aku lupa deh. Pokoknya dari obrolan aku sama Kak Jo lah. Jangan pernah istilahnya apa yang sudah kita lakukan itu buat di mata orang misalnya kita nggak dihargai gitu, jangan pernah bikin kita ngedown gitu. Satu hal yang harus kamu garis bawahi, mungkin dia nggak berhak nerima kebaikan kamu gitu. Kamu adalah manusia yang punya perasaan juga. Kamu sudah berusaha semaksimal mungkin. Mungkin dia bukan orang yang tepat untuk menerima kebaikan kamu. Coba lebih membuka hati. Mungkin banyak orang di luar sana yang sebenarnya udah ngelakuin maksimal seperti itu juga ke kamu, tapi kamunya nggak pernah buka hati. Dan aku ada di posisi sekarang ini itu lebih belajar untuk membuka diri dan membuka hati ke Andre. Sebenarnya aku kan orangnya yang tipe kalau aku udah sayang satu orang, aku cuma maunya sama dia gitu. Entah itu untuk teman, entah itu untuk pasangan. Aku akan benar-benar jaga. Kata orang kan setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Tapi buat aku, kalau misalnya kita di setiap masa dengan orang yang sama, berarti kan orang itu mau menemani kita dari bawah. Karena aku senang untuk nemanin. Aku selalu bekerja sekretaris atau personal assistant. Ketika bos aku baru memulai sebuah bisnis, aku akan bilang dan support ke dia untuk ayo ibu atau bapak targetnya mau sampai mana, aku akan support di sini. Karena ketika kamu berhasil pun aku yang akan bangga melihatnya gitu. Jadi buat aku setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Buat aku nggak berlaku. Aku sebenarnya pengennya setiap masa dengan orang yang sama gitu, sampai benar-benar kita bisa buktikan ke orang kalau kita bisa gitu. Jadi kamu adalah manusia yang juga punya perasaan. Ketika kamu udah melakukan kebaikan dan dia tidak menerima, berarti mungkin bukan dia orang yang berhak menerima kebaikan kamu. Ada orang yang lain yang mungkin yang bisa menerima kamu apa adanya gitu. Ya lebih membuka hati lah. Aku sekarang di masa aku belajar untuk membuka hati gitu. Dan itu adalah sebuah input yang didapat setelah konseling sama Jo. Yes, betul. Itu tipe kelas insight yang bisa dikasih sama seorang psikolog. Ya. Gitu. Nice kan, jadi nggak akan ada yang sia-sia kawan. Benar. Oke lah, kalau gitu dari itu aja. Kayak udah cukup juga ya. Thank you banget untuk yang mendengarkan. Ya. Sekali lagi nama aku Andre, aku dari bicarakan.id. Kalau kamu mau mencoba untuk konseling, zaman sekarang itu biaya terjangkau banget dan prosesnya amat sangat mudah. Kunjungin aja www.bicarakan.id www.bicarakan.id untuk menjadwalkan sesi konseling pertamamu. Ini Mbak Nanda gitu ya. Tadi usahanya apa Mbak? Legalitaskan.com. Yes, betul. Legalitaskan.com. Jadi aku tuh semacam konsultan perizinan juga. Oke. Kalau ada yang habis ini kita ngobrol ya. Kita butuh soalnya. Karena aku sekarang lagi S2 juga untuk hukum. Aku udah selesai pendidikan profesi advokat juga gitu. Karena tapi aku memang nyaman untuk kerja sama bos. Buat aku gini, kalau lu pengen bisa sesuatu ya lu langsung belajar sama bosnya. Jangan tanggung-tanggung untuk cuma nggak tahu ya, itu pandangan orang. Jangan tanggung-tanggung cuma belajar ya di gini, misalnya kita accounting, kita cuma belajar satu, tapi kalau kita jadi asisten atau personal assistant to director, entah sekretaris, kita akan belajar keseluruhan itu seperti apa. Dan aku nyaman ada di zona itu gitu. Kalau kalian butuh jasa perizinan, itu tempatnya. Legalitaskan. Yes, jangan lupa legalitaskan.com. Oke, segitu dari kita ya. Thank you banget dan sampai jumpa. Dadah. Dah.